Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Amirul Mukminin SPDI MPD beserta teman-teman semester 6 PAI yang saya sayangi. Saya di sini akan menjelaskan fasal yang terakhir, yaitu faslun fi ma yaljibu rizqa wa ma yanfa'u rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu, atau fasal yang menerangkan perkara yang menarik rezeki dan perkara yang mencegah rezeki dan perkara yang menambahkan umur dan yang mengurangi umur, maksudnya yaitu berkahnya umur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi'ulumi fi daraini amin. Faslun fi ma yaljibu rizqa wa ma yanfa'u rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu, yaitu fasal yang menerangkan perkara yang menarik rezeki dan yang mencegah datangnya rezeki dan perkara yang menambahi umur dan yang mengurangi umur, maksudnya yaitu berkahnya umur. Summa la budda li talabil ilmi minal quti wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umri wa sihhati liyatafarrahu li talabil ilmi. Orang yang mencari ilmu itu pasti membutuhkan rezeki atau makanan, dan wajib mengetahui apa yang bisa menambahkan rezeki itu apa, dan perkara yang menambahkan umur atau berkahnya umur itu apa, dan sehatnya badan itu apa. Itu harus tahu. Supaya apa? Liyatafarrahu li talabil ilmi, supaya apa itu bagus untuk mencari ilmu, supaya pantas mencari ilmu. Wa fi kulli dzalika suna'u kutuban, dan perkara ini, perkara yang disebutkan tadi itu para ulama juga mengarang berbagai macam-macam kitab. Fa'auradtu ba'daha huna ala sabilil ikhtisar. Maka menurut Syekh Burhanuddin Az-Zarnuzi itu setelah kitab ini, maksudnya di dalam kitab ini, yaitu akan menerangkan secara ringkas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuradul qadra illa du'a'u. Nah, dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuradu, tidak bisa menolak qadarnya atau takdirnya Allah, illa du'a'u, kecuali dengan doa. La yazidul fil umri illal birru, dan tidak bisa menambahkan berkahnya umur kecuali dengan kebaikan. Fa innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Maka sesungguhnya seseorang itu tidak mendapatkan rezeki atau belum datangnya rezeki karena apa? Karena terhalang-halangi oleh bidzanbi, dengan dosanya, yusibuhu, yang telah dilakukannya. Seperti itu. Sabada bihadal hadis. Hadis ini hadis yang terang. An-nartikabu az-zanbi sababu hirmani rizki khususon al-kizbu yurisul faqra. Sesungguhnya melakukan dosa, yaitu sebab apa itu terhalangnya rizki itu bisa ditentukan karena itu berbohong, dan berbohong itu termasuk mewariskan kefakiran. Waqad waroda fihil hadisul khos. Adapun hadis yang menerangkan al-kizbu tersebut adalah hadis yang
yang khos. Wa kadza naumu subhati yamna'u rizqa wa kasratun naumi turisul faqra wa faqrul ilmi aidon. Begitu juga dengan tidur setelah waktu subuh, itu bisa mencegah rezeki. Dan wa kasratun naumi, dan banyaknya tidur, turisul faqra, yaitu mewariskan fakir, wa faqrul ilmi, dan fakirnya ilmu. Wa qala qail, ini baharnya yaitu bahar wafir. Bukhuru syiri wafiruha jamilu mufa'alatun fa'ulun sururun nasi fil lubsil libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nuasi. Artinya apa? Sururun nasi, kegembiraannya manusia atau senengnya menungso, fil lubsil libasi, yaitu menggunakan pakaian yang baru, wa jam'ul ilmi, dan mengumpulkan ilmu, fi tarkin nuasi, ketika orang-orang tersebut itu mau meninggalkan yaitu banyaknya tidur. Wa qala syair, ini baharnya bahar tawilun lahu dunal bukhuri fadailu faulun mafailun alaysa minal khusrani anna layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsab minal umri. Alaysa minal khusrani, apakah tidak menjadi kerugian setiap malam-malam yang sudah terlewati, annalayaliya, yaitu malam-malam yang sudah terlewati, tamuru bila naf'in, lewat tanpa ada kemanfaatan, bila naf'in, tanpa ada kemanfaatan, watuhsab minal umri, dan malam-malam tersebut adalah malam sebagian umurmu. Wa qala al-akhir, yaitu dawuhnya syair yang lain, yaitu masih baharnya bahar tawil. Qumil layla ya hadza la'allaka tursyadu ila kam tanamul layla wal umru yang fudu. Kum atau kumil, bangunlah al-layla, di waktu malam, ya hadza la'alla, supaya kamu orang yang menjadi orang yang tahu atau mendapatkan ilmu, tursyadu, atau menjadi orang yang diberi petunjuk. Ilakam tanalul laila, janganlah kamu sampai malam ini hanya dibuat tidur, hanya tidur sepanjang malam, wal umru, dan malam tersebut adalah termasuk malam sebagian dari umur kamu. Wa naumu uryanan wal baulu uryanan, setengah dari perkara yang menjadikan sulitnya rizki, yaitu naumu uryanan, yaitu tidur dengan telanjang, wal baulu uryanan, dan kencing dalam keadaan tidak berpakaian, maksudnya yaitu telanjang, wal aku junuban, dan makan dalam keadaan junub, wa muttaqian ala janbin, dan makannya itu dengan keadaan berdiri dengan leyangan dari sebelahnya badan, watahawunu, dan menggampangkan bisakotil ma'idati, yaitu menggampangkan dengan jatuhnya makanan, waharku qasril basoli, dan membakar kulitnya bawang merah, wasaumi, dan bawang yang putih.
wa kansul baiti bimindili, dan menyapu rumah dengan pakaian yang sudah lusuh, atau disebut gombal. Wa kansul baiti, dan menyapu rumah bilaili, dalam keadaan waktu malam. Wa tarkul kumamati, dan meninggalkan sampah fil baiti, di dalam rumah. Wa masyu quddamal masyayikhi, dan berjalan di depan orang tua atau guru. Wa nidaul abawaini, dan memanggil kedua orang tua biismiha, dengan namanya saja. Wal kholalu bikulli khosyanatin, dan mengambil sisa makanan dengan barang yang kasar. Wa khuslul yadi bitini, dan membasuh tangan dengan tanah liat. Wa turobi, dan debu. Wal julusu, dan duduk alal atabati, di depan pintu. Wal ittika'u ala ahadi zaujayil babi, dan bermain dari salah satunya pintu. Watawaddu'u fil mabrozi, dan berwudu di dalam WC. Wa khiyatatus saubi, dan menjahit pakaian, tetapi ala badanihi, tetapi masih dipakai. Wa tajfiful wajhi, dan mengeringkan wajah bisaubi, dengan pakaian. Wa tarku baitil ankabuti, dan meninggalkan rumahnya laba-laba. Maksudnya apa? Yaitu tidak membersihkan rumahnya laba-laba fil baiti, di dalam rumah. Wa tahawunu bis sholati, dan menggampangkan sholat. Wa isra'ul khuruji, dan cepat-cepat keluar minal masjidi, dari masjid. Ba'da sholatil fajri, di dalam sholat subuh atau sholat fajar. Wa ibtikaru fi dhahabi ila sauki, dan ketika dalam pergi ke pasar itu pagi-pagi sekali. Wa ibta'ul fil khuruji minhu, dan ketika keluar atau mau pulang itu dalam keadaan santai-santai. Minhu ketika dari pasar. Wasyira'u kusayratil khubzi, dan membeli potongan-potongan roti. Minal fuqara'i, dari beberapa orang fakir. As-su'ali, yang orang fakir itu tadi meminta-minta. Wa du'a'u syarri, dan mendoakan jelek al-waladi, terhadap anak. Wa tarku tahmiril awani, dan ninggal menutup dari beberapa wadah. Wa itfa'u siroji, dan mematikan lampu bin nafsi, dengan cara ditiup. Kullu dzalika yurisul faqra, dan itu semuanya yang telah disebutkan dari awal sampai akhir tersebut adalah yurisul faqra, yaitu bisa mewariskan kefakiran. Urifa dzalika bil asar, dan itu bisa diketahui dari semuanya itu dari hadis yang asar. Wa kadal kitabu bil qalam, begitu juga menulis dengan pena. Maqudin, tetapi penanya dengan cara diikat. Wal imtisyatu bimushtin, dan bersisir, tetapi sisirnya itu munkasirin, yang sudah rusak atau yang sudah patah-patah. Wa tarku du'ai, dan meninggalkan doa. Doa apa? Bil khairil lil walidaini, yaitu dengan doa untuk mengirim doa terhadap orang tua. Wa ta'ammumu qa'idan, dan menggunakan serban dengan cara duduk. Wa tasar wulu, dan menggunakan celana qa'idan dengan cara berdiri.
wal wal bukhlu dan pelit, wa taqdiru dan sangat irit, wal israfu dan berlebih-lebihan, wal kasalu dan malas-malasan, wa tawani dan menunda-nunda, wa tahawunu dan menggampangkan sesuatu fil umuri di dalam perkara. Kullu dzalika yurisul faqra, dan semuanya itu yang telah disebutkan itu adalah hal yang mewariskan fakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzilur rizqa bis shadaqah, yaitu dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rizki itu bisa temurun atau bisa datang dengan cara sedekah. Wal bukuru mubarakun, dan bangun pagi-pagi itu termasuk berkah. Yazidu fi jamin ni'ami khususan fir rizki, dan menambahkan bangun tidur itu sebagian menambahkan nikmat khususon tertentu terhadap rizki. Wa khusnul khoti, dan bagusnya tulisan, min mafatihir rizki, itu setengah dari kuncinya rizki. Wa bastul wajhi, dan meregangkan wajah atau memberikan tatapan yang menyenangkan. Watibul kalami yazidul fir rizki, dan berkata yang baik atau yang bagus, yang enak didengar itu juga menambahkan rizki. Wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, kan sulfanai, yaitu menyapu halaman, wa khoslul inai, dan membersihkan wadah, majlabatun lil ghina, yaitu bisa menarik untuk kekayaan, wal asbabil jalibati al mukhossilati lirizki. Adapun hal yang lebih kuat sebabnya untuk menarik untuk menghasilkan rizki, yaitu apa? Iqamatus sholati, yaitu menjalankan sholat, bitakdimi, dengan cara mengagungkan Allah, wal khusyu'i, dan khusyuk, wa ta'zil arkani, dan mengerjakan rukun-rukunnya dengan baik, wa sa'iri wajibatiha, dan semuanya wajib-wajibnya sholat, wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya sholat, wa adabiha, dan adab-adabnya sholat, wa sholatud duha, dan mengerjakan sholat duha. Fi dzalika ma'rufatun masyhuratun, adapun hal-hal yang disebutkan tadi adalah hal yang menarik rezeki, yang sudah diketahui, yang sudah masyhur, yang sudah terkenal. Wa qira'atu suratil waqiah, dan membaca surat waqiah khususon bil lail, ditentukan pada malam hari, wa waqtan naumi, di dalam waktunya orang yang tidur, wa qira'atu suratil mulk, dan membaca surat al-mulk, wal muzammil, dan membaca surat al-muzammil, wal laili idayasya, dan membaca surat wal laili idayasya, dan membaca surat alam nasroh laka sodrok, baca surat alam nasroh laka sodrok, wa khudurul masjidi, dan datang ke masjid qoblal adani, di dalam sebelumnya azan, wal mudawamatu ala toharoti, yaitu melanggengkan atau terus-menerus dalam keadaan suci. Maksudnya apa? Ketika batal langsung wudhu lagi, ketika batal langsung wudhu lagi. Wa ada'us sunnatil fajri, dan mendatangkan sholat sunnah fajar, wal witri, dan sholat witir, fil baiti, di dalam rumah. Wa an la yatakallama bi kalamid dunya ba'dal witri, dan setelah sholat witir itu tidak mengobrol atau
berbicara kepada orang lain dengan obrolan perkara dunia. Wala yuksiru mujalasatan nisa'i, dan tidak memperbanyak duduk dengan perempuan illa indal hajati, kecuali dengan keadaan ada hajatnya. Wa an la yatakallama bi kalamin lahwin khairi mufidin, dan tidak berbicara atau ngobrol dengan musik tanpa ada faedahnya lidiniha, terhadap agamanya, wa dunyahu, dan dunianya orang tersebut. Wa qila manishtakhala bima la yaknihi yafutuhu ma yaknihi. Ulama mengatakan, barang siapa yang orang tersebut ketungkul dengan perkara yang tidak ada gunanya, maka orang tersebut akan terputus dari perkara yang ada gunanya. Ola Basro Jamhar, yaitu perkataannya Fatih Basro Jamhar, idza ra'aitar rajula yuksirul kalama fastaikin bijununihi. Idza ra'aitar rajula, ketika kamu melihat orang laki-laki yuksirul kalama, yang banyak bicaranya, fastain, maka meyakinkan orang yang banyak bicaranya tersebut bijununihi, yaitu orang tersebut gila. Qala Ali radhiyallahu anhu, dawuhnya Ali radhiyallahu anhu, idza tamal aqlu naqasul kalamu, ketika ada orang yang sempurna akalnya, naqasul kalam, yaitu mengurangi sedikitnya berbicara. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ittafaqa li fi hadzal makna syi'run. Dawuhnya Kiai Musonef yaitu sama perkataan tersebut itu dengan maknanya syair tersebut. Ini syairnya. Ini baharnya bahar tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fu'ulun mafa'ilun idza tamma aqlul mar yaqalla kalamuhu wa ikin bihumkil mar inka namuksiru. Artinya, idza tamal aqlul mar'i, ketika orang yang sempurna akalnya, qala kalamuhu, maka orang tersebut ketika berbicara hanya sedikit, wa ikin bihumkil mar'i, dan ketika meyakinkan bahwa orang yang kumprung atau orang yang gila atau yang tidak baik, inkana muksiro, yaitu orang yang banyak bicaranya. Wa qala akharu, dan ini perkataan syair yang lain, baharnya bahar kamil, insyaallah kamil. Kamulal jamalu minal bukhuril kamilu mutafa'ilun an-nutku zayyinu was-sukutu salama fa idza nataqta fala takun miksara ma innadim ta'ala sukuti marra wa laqad nadim ta'ala kalami mirara. An-nutku zayyinu was-sukutu salama wa idza nataqta fala takun miksara. An-nutku zainu, mengucap adalah perhiasan, atau ucapan adalah perhiasan. Wasukutu salamatun, dan diam itu adalah selamat, orang yang selamat diam. Wa idza nataqta, dan ketika berbicara, falatakun miksaro, maka janganlah berbicara yang banyak, secukupnya saja. Wa innadim ta'ala sukuti marrotan, dan ketika kecewa atau menyesal, diam
itu hanya menyesalnya satu kali, marotan, seambalan, satu kali. Walaqad nadimta alal kalami miroron, dan ketika kamu berbicara, maka orang tersebut kecewanya berulang-ulang, menyesalnya berulang-ulang karena banyaknya berbicara. Wa mimma yazidu fi rizqi ayyakula kulla yawmin ba'da shiqaqil fajri ila waqti sholah. Setengah dari perkara yang menambahkan rizki, yaitu setiap hari setelah keluarnya fajar sehingga waktu sholat subuh, yaitu membaca subhanallahil adzim, subhanallahi wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih, mi'ata marrotin, yaitu dengan 100 ambalan atau 100 kali. Wa yaqula, dan yang lain, yaitu bisa la ilaha illallahul malikul haqqul mubin ula yaumin, setiap hari, sobahan, ketika waktu pagi, wa masaan, dan waktu sore, mi'ata marrotin, bacaannya berapa, yaitu 100 kali. Wa ayyakula ba'dal fajri kula yaumin, atau setelah fajar setiap hari membaca alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, salasan wasalasina marotan, yaitu 33 kali. Wa ba'da sholatil maghrib, dan setelahnya sholat maghrib, aidon wa yastaghfirullah ta'ala, yaitu membaca istighfar sab'ina marotan, yaitu 70 kali, ba'da sholatil fajri, setelah sholat fajar. Wa yuqsiru min qawli, dan memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqula yaumal jum'ati, ketika di hari Jumat, sab'ina marrotan, dengan 70 kali marrotan, dan membaca doa Allahumma a'nini bihalalika an haramika wa kafini bifadlika amman siwaka. Wa yaqula hadas sana'a kulla yawmin wa laylatin, dan membaca doa sana, atau membaca doa pengalem. Ini dibaca setiap hari, kulla yaumin, setiap hari, walailatin, dan setiap malam. Ini doanya, antallahul azizul hakimu, antallahul halimul karimu, antallahu khaliqul khairi wassarri, antallahu khaliqul jannati wan nari, alimul ghaibi wasyahadati, alimul syirri wa akhfa, antallahul kabirul muta'ali, antallahu khaliqul kulli syai'in wa ilaihi ya'udu kullu syai'in, antallahu tayyanu yaumiddini, lam tazal wa la tazalu, antallahu la ilaha illa anta, antallahul ahadus samadu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, antallahu la ilaha illa anta rahmanur rahim, antallahu la ilaha illa antal malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru, la ilaha illa antallah, la ilaha illa antallahul khaliqul bari'ul musawwiru, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa wal azizul hakim. Wa mimma yazidul fil umri al birru, dan setengah dari perkara yang menambahkan berkahnya umur,
yaitu albirru, membuat kebaikan, wa tarkul ada, dan meninggalkan perkara yang menyakiti, atau kirul syuyukhi, dan mengagungkan atau memuliakan orang tua, wasilaturrahmi, dan mempererat tali persaudaraan, wa ayyaqula hina yusbihu, dan ketika memasuki waktu subuh, wa yumsi kulla yaumin, dan ketika menjelang sore setiap hari, salata marrotin, yaitu 3 ambalan, itu mengucap subhanallahi mil'a mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho wa zinatal arshi wa la ilaha illallahu mil'al mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho wa zinatal arshi wallahul akbaru mil'al mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho wa zinatal arshi wa ayyahtariza an qad'il ashjari rutbati, dan menjaga dari memotong pepohonan yang masih hijau, illa inda dzarurati, terkecuali memotongnya tersebut ada hajat, ada darurat, wa isbaghil wudu'i, dan menyempurnakan wudu, wassolati, dan sholat, bita'dimi, dengan mengagungkan, wal qirani, dan bersamaan bainal haji wal umroh, yaitu di antaranya haji dan umroh, wa khifdis sihati, dan menjaga kesehatan, wala buta ayata'allama syai'an minat tibi, dan tidak boleh tidak, atau bisa disebut wajib bagi orang yang belajar sesuatu itu harus tahu tentang ilmu tip kedokteran atau ilmu kesehatan, wa yatabarraka bil asaril waridati fit tibi, dan mengalap berkah dari ilmu tersebut, bil asari, dengan mengacu datangnya di dalam ilmu tip tersebut atau ilmu kesehatan tersebut, alladzi jama'ahu syaikhu imamu Abul Abbas al-Mustaghfiriyu, yang dikumpulkan ilmu-ilmu tersebut oleh guru Imam Abu Abbas al-Mustaghfiriyu fi kitabihil musamma, di dalam kitab yang dinamakan Tibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajiduhu man yatlubuhu, namanya kitab yaitu Tibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika orang yang mencarinya maka akan menemukannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala tamami, yang sudah memberikan pengetahuan sehingga Kiai Musonef bisa menyempurnakan terhadap kitab ini. Wassalatu wassalamu dan rahmat takdim dan keselamatan ala sayyidina, semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad afdholir rasuli kiram, yang lebih utamanya utusan yang mulia. Saya Muhammad Nur Hamid, apabila dari awal sampai akhir ada perkataan yang kurang pas atau dalam memurati kurang pas, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.